Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sunasano Handmade Project ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini kita nggak akan modifikasi atau upgrade di video kali ini. Cuma gimana untuk mobil seperti ini kita bawa ke perjalanan jauh. Untuk mobil ini sebenarnya udah lama ya, saya bangun sekitar hampir 1 tahun yang lalu. Jadi memang setiap hari saya pakai mobil ini kemana-mana. Mungkin teman-teman di video yang sebelumnya ngebangun mobil ini dari nol, dari bahan juga. Untuk bagian depan kemarin memang saya chamber sekitar -4, dan bagian belakang ini chamber sekitar -6 ya teman-teman. Jadi gimana nanti ceritanya? Apakah nanti di perjalanan kita kehabisan ban? Karena memang nanti perjalanan di tol ya teman-teman. Jadi kalau lewat tol memang di ban agak cepet habisnya, lebih ngegrip ya. Mobil ini empuk banget, hampir kayak standar ya teman-teman. Karena kemarin memang sudah saya custom, sudah saya lebarin di bagian federnya, sudah kita wet body. Jadi untuk main skoknya lebih bebas, lebih enak, jadi rasanya hampir kayak standarnya. Oke, kita siapin dulu, kita prepare apa aja yang mesti kita cek nanti di semuanya ya teman-teman, entah kaki-kaki, di mesin segala macam nanti kita cek dulu biar aman untuk perjalanan jauhnya. Nanti rencana kita akan perjalanan di Magetan ke Bekasi. Jadi acara tahunan klub TVLC, setiap tahun pasti ada acara. Kali ini kita bikin vlog gimana rasanya perjalanan jauh pakai mobil statik. Udah hafal lah apa yang harus saya cek di mobil ini nanti. Kita langsung cek dulu mobilnya. Kali ini kita ke bengkel sporing dulu. Untuk setirnya lebih ngebanting ke kiri, jadi nggak lurus ke depan. Kita cek di bengkel sporing ya. Kalau mau sporing sendiri bisa, cuman kan manual, jadi selisih 1 derajat aja udah ngaruhnya banyak ya teman-teman. Jadi mending kita langsung ke bengkel sporing, jadi lebih detail. Sebelum kita sporing, kita pompa dulu untuk bannya, kita ratain di 35, jadi biar sama. Oke, habis ngisi bensin kita cek tekanan angin ya. Sebelum kita sporing, kita cek tekanan angin di angka 35 biar balance. Jadi kita buat tekanan angin di angka 35. Bagian belakang tinggal 33. Jadi kalau ring 17 memang gini ya teman-teman, atau ban tipis cenderung anginnya kurang. Jadi paling enggak sekitar 3 minggu atau 2 minggu sekali kita harus ngecek tekanan anginnya. Untuk bahan bakar saya isi 200.000, jadi memang nggak sengaja saya nggak penuhin biar nggak begitu berat mobilnya. Jadi saya isi untuk BBM nya sekitar 200.000 dulu, dapat sekitar 6 strip teman-teman. Jadi sampai di mana nanti kita akan isi lagi ya. Kita udah sampai di bengkel sporing ya, atau di bengkel untuk kita sporing. Masih antri teman-teman, banyak banget. Cuman kalau sporing cepet ya, jadi kemungkinan ngantrinya dikit. Kita tunggu sekalian kita sporing nanti. Oke, kita masuk, kita cek ya teman-teman. Kita udah keluar bengkel, kita udah sporing, kita coba jalan ya teman-teman. Udah lumayan lurus ya. Habis ini kita coba servis mesin, kita cek mesinnya. Sebenarnya nggak ada kendala ya teman-teman, cuman udah sekitar 5-6 bulan belum saya cek untuk servis dan segala macam di mesin. Nanti kita coba ganti oli juga, kita cek olinya. Nanti kita ganti filter oli juga biar aman nanti buat perjalanan jauh ya teman-teman. Jadi meskipun nggak ada kendala, kita mesti harus cek ulang. Oke, kita udah sampai di FS3 lagi ya teman-teman. Kita servis untuk engine-nya.
kita coba cek olinya dulu. Udah lama kita nggak ngecek. Oke, kita cek stik olinya. Udah hitam teman-teman. Udah waktunya ganti nih, memang baunya nggak enak. Oke, kita ganti oli. Karena nanti kita servis throttle ya sama injektornya. Nanti kita ganti filter oli juga teman-teman ya. Filter oli, ada oli mesin dan injektor cleaner, kita servis dulu. Oke, untuk pengecekan rutin ya teman-teman sebelum berangkat itu memang yang pertama oli, dan yang kedua adalah pendingin atau radiator ya teman-teman. Biasanya untuk radiator kita lihat di tampungan sini, tapi saya biasanya untuk mengisi radiator itu kondisi mesin nyala saya isi lewat tutup radiatornya ini, karena waktu mesin nyala dia bisa sirkulasi. Nanti kita isi lewat sini dulu, kalau sini udah oke, udah gak ada masalah, nanti baru kita isi di tampungannya. Kita ganti oli dulu, habis itu nanti baru kita ke radiator ya teman-teman. Oke, ini filter oli sama oli udah saya ganti, udah saya tap, tinggal kita masukin oli barunya ya teman-teman. Untuk pergantian filter oli itu biasanya 2:1, jadi ketika udah 2 kali ganti oli kita wajib ganti filter olinya juga. Jadi ini sekalian saya ganti filter olinya biar aman. Oke, kita habis itu lepas bagian throttle body dulu sama nozzle injektor, kita lepas, kita bersihin sekalian biar makin enteng untuk tarikannya nanti. Kotor banget teman-teman ya, tuh kan. Oke, kita bersihin untuk throttle bodinya sama nozzle injector ya teman-teman. Oke, semua udah terlepas ya teman-teman, termasuk throttle body. Ini kotor banget, kita bersihin ya. Terus ada nozzle injektor di sini, di luarnya kotor banget. Nanti kita buka untuk nozzle-nya pakai arus listrik 12 volt. Kita semprot pakai injektor cleaner ya. Oke, kita bersihin sekarang.
Ini udah habis kita bersihin ya teman-teman, termasuk nozzle, ada busi dan throttle bodinya udah kelihatan bersih. Kita lanjut pasang ya teman-teman. Oke, untuk oli udah cukup, nggak boleh lebih dari ini ya, dari tandanya. Nanti kalau kelebihan efeknya bisa berat di mesin dan cepat panas. Jadi pengisian oli harus tepat di angka fullnya, di titiknya ini. Mesin udah selesai kita servis. Coba kita nyalain ya teman-teman. Oke, untuk engine udah stabil ya. Sekarang kita coba cek untuk radiatornya normal apa enggak. Oke, untuk pengecekan radiator ini kondisi mesin nyala ya. Jadi kita cek, kita buka. Kalau memang nyembur, ini ada tidak normal ya teman-teman. Nah, kalau stabil kayak gini, keadaan mesin nyala, itu sangat normal. Jadi nggak ada kebocoran di silinder head atau mampet di radiatornya. Jadi masih normal, masih ada airnya. Kita coba cek isi lagi sekalian di tampungannya.
Oke, untuk bagian jalur radiator masih oke, masih ada air. Nanti coba kita geber sama sekalian di tampungannya ya teman-teman. Oke, tampungan juga masih banyak. Coba kita geber. Oke teman-teman, untuk radiator normal, jadi pas waktu kita geber juga nggak muncrat keluar, jadi otomatis radiator masih oke, nggak mampet, dan di bagian silinder head juga masih rapat, jadi nggak ada kebocoran. Kemungkinan untuk overhead sangat kecil. Oke, kita tutup lagi. Jangan lupa untuk dibersihin bagian karet dan spiral tutup radiatornya ya teman-teman. Oke, untuk engine oke, normal, ready. Kita prepare untuk perlengkapannya. Kemarin udah selesai servis ya. Sekarang kita ngecek di bagian roda. Kan mobil ini chamber, jadi yang kita lihat di batikan bagian dalam ini masih oke lah buat perjalanan jauh nanti, karena kemarin sudah di spuring, jadi kemungkinan untuk gardusnya nggak begitu parah, soalnya kan nyamber minus ke 4 derajat bagian depan dan bagian belakang 6 derajat. Kita lihat untuk batikan di bagian dalam, kemarin udah bagian luar udah habis, udah saya balik. Bagian dalam masih oke lah buat perjalanan. Sekarang kita nyiapin untuk peralatannya ya teman-teman, toolkitnya yang akan saya bawa. Jadi di sini ada kunci 10. Ini sebenarnya kalau perjalanan jauh wajib ya teman-teman bawa kunci 10, karena kalau ada kendala di kelistrikan nanti kita langsung bisa cabut akinya, takut ada konsleting atau segala macam, jadi rawan kebakar ya. Jadi saya bawa tang, ada kunci engkol ini buat roda nanti, sama cutter, ada tang juga, ada obeng. Oke, obeng udah ada. Kita bawa perlengkapan ini ya, seperti tali kabel nanti kalau buat jaga-jaga aja. Oke, mungkin itu yang saya bawa. Terus untuk bagian ban serep saya bawa 2 dari kaleng, yang satu sama yang di bawahnya ada 2. Saya bawa 2 buat jaga-jaga aja kalau nanti kita kehabisan ban di waktu perjalanan. Oke, mungkin itu ya persiapannya. Yang dari kemarin kita siapin di bagian kaki-kaki, siapin juga bagian mesin, udah ready. Kita tinggal berangkat nanti malam. Kita siapin tempat tidur buat anak ya, karena besok berangkat ke Bekasi sama keluarga sama anak, jadi saya buat tempat tidur buat anak biar nyaman, soalnya kan perjalanan jauh, jadi ya biar nyaman lah. Oke, untuk persiapan udah selesai di bagian mobil dan di lainnya, tinggal kita masukin pakaian ke koper dan ke bagasi. Nanti habis itu kita berangkat ke Bekasi pukul 8 malam. Kita ketemu teman-teman di
gerbang tol Bawen. Jadi paling nggak sampai sana sekitar pukul 1 malam. Oke teman-teman, ini udah pukul 8, kita berangkat sekarang ya. Kita menuju tol Bawen untuk ketemu sama teman-teman. Nanti habis itu kita langsung ke Bekasi via tol. Pas? Berangkat. Adik bobo belakang. Tidur. Ini udah berangkat ya, pukul 8 malam dari Magetan menuju gerbang tol Bawen, karena teman-teman Jogja udah nunggu di sana nanti jam 1 malam. Ini udah sama anak istri nih. Oke, kita langsung OTW. Bismillah, mudah-mudahan aman sampai tujuan. Ini udah sampai Tawangmangu, kita masih cari makan dulu. Kamu apa? Kamu apa? Mau mama petik? Makan apa? Makan apa itu? Sampai Karanganyar Kota ya, pukul 11 malam. Perkiraan sekitar 2 jam lagi kita nyampe di tol Bawen ya. Ya kita nggak bisa cepat walaupun malam, karena memang pakai mobil yang CPR ya teman-teman. Apalagi ini juga musim hujan, kondisi aspal juga basah, jadi takutnya jadi hal-hal yang nggak diinginkan teman-teman. Kartasura ya teman-teman, pukul jam 11:52. Kita ambil arah kanan, kalau kiri ke Jogja ya teman-teman, kita ambil arah kanan ke arah Semarang. Perkiraan sampai tol Bawen sekitar 1 jam lagi lah, 1,5 jam paling lama ya teman-teman.
Oke teman-teman, kali ini kita udah di gerbang tol Banyumanik ya, sama teman-teman. Ini teman-teman ternyata nunggu di gerbang tol Banyumanik. Talu. Bengkel. Ini masih nunggu Om Aan benerin kaki-kaki karena gasruk, dia mau tambahin stopper. Ini udah sampai tol Banyumanik ya. Kurang lebih masih sekitar 6-7 jam lagi ke Bekasi, tapi kita berangkatnya santai ya, jadi nggak terlalu buru-buru. Di sini kita titik kumpul kedua di rest area 379A, ada di daerah Brebes ya teman-teman. Di sana ada chapter Jepara, dia udah nunggu di sana. Di sini kita langsung berangkat ke titik kumpul kedua. Ini udah jalan lagi ya dari gerbang tol Banyumanik, kita ke titik kumpul yang kedua. Kilometer 383, ini sampai di Waleri ya, di Jembatan Merah. Alhamdulillah untuk mobil semua nggak ada kendala ya, masih nyaman, masih oke. Tapi kita belum ngecek untuk bannya ya teman-teman, apakah udah lumayan habis atau belum, bagian depan dan bagian belakang. Nanti waktu kita istirahat kita cek sekalian. Di rest area ya, di kilometer berapa ya tadi aku lupa, di sekitaran Brebes. Ini masih istirahat dulu, kita pejamkan mata sebentar karena teman-teman juga kecapean tadi. Kita istirahat dulu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk mobilnya masih oke, dari kaki-kaki, mesin segala macam masih oke. Mudah-mudahan lancar sampai tempat tujuan ya teman-teman, sampai Brebes. Udah nempuh jarak sekitar 300-an kilometer lah dari Magetan tadi. Dari Magetan tadi ya teman-teman. Oke, kita istirahat dulu ya. Oke, udah pagi ya teman-teman. Ini kita mau berangkat lagi ke rest area depan untuk ngisi bahan bakar. Ya, oke teman-teman, ini udah sampai di Cirebon. Cuman di kilometer berapa ya tadi? Saya lupa lagi. Habis ngisi bensin di rest area. Nih sama teman-teman juga lagi istirahat juga. Kurang lebih sampai hotel 200 kilo lah. 190 tadi saya lihat.
Kita istirahat dulu. Ini udah pukul 7 lebih. Jadi kita santai aja karena check in di hotel masih jam setengah 12. Oke, kita udah sampai di kilometer 164 atau di rest area 164 ya. Sekalian cari sarapan buat keluarga juga daripada nanti kelaparan di jalan ya. Dan mungkin sekalian kita ngecek juga untuk kondisi ban karena memang mengingat mobil ini ceber ya teman-teman. Tapi kalau di jalan tadi emang nggak ada masalah. Kita coba bagian dalam bannya ya teman-teman. Oke, belakang dulu nih. Ini bukan debu nih. Ini ban teman-teman. Ya Pak. Madiun. Mau ke Bekasi. Apa? Gimana? Enggak. Aman. Lagi istirahat. Iya. Ya ada dari Jogja juga. Jogja ya teman-teman. Iya. Ada orang tanya. Ini bukan debu ya teman-teman, ini ini ban ini. Kita coba cek bagian dalam ya. Duh, nggak kelihatan lagi. Lumayan juga untuk habisnya ya, lumayan terus, jadi hampir setengahnya dari berangkat tempat pemakaman. Oke, ini belum sampai tempat ya teman-teman. Coba nanti kalau udah sampai tempat kita pulang itu sampai Magetan apa enggak untuk kondisi ban seperti ini. Sama sebelah kiri juga gitu. Untuk bagian depan masih bagus, masih lumayan utuh. Tetap ada kurangnya, cuma nggak begitu parah karena kemarin saya sporing juga kan. Bagian depan bisa di sporing, kalau bagian belakang Vios nggak bisa di sporing ya teman-teman. Ini bagian kiri juga masih oke. Ya memang prediksi saya sebelah belakang ya, kanan kiri, makanya kemarin saya bawa ban serep 2 buat jaga-jaga aja. Oke, kita sarapan dulu aja, dipikir nantilah gimana ceritanya. Oke, kita makan dulu. Dia mau makan apa, Dek? Ayam. Ayam. Kecap. Jaluk no. Apa paling iki mesti kayak kecap paling. Delok saja. Sarapan dulu. Oke, kita habis sarapan teman-teman, langsung perjalanan ke Bekasi. Ini udah sampai gerbang tol Cikampek ya, Cikampek Utama 2. Sini kita hampir sampai di Bekasi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah sampai Bekasi. Kita keluar di tol Cikarang Barat atau Lemabang ya, karena hotel dekat di daerah tol sini. Jadi kita langsung ambil jalur kiri dan keluar tol. Ombre di belakang.
masuk semua, masuk kiri semua. Oke, akhirnya teman-teman kita udah sampai di hotel. Kita waktunya istirahat dulu. Alhamdulillah pukul tepat jam 12 kita sampai di hotel di Bekasi ya, tempat untuk acara Jambore Nasional TVRC ke-6. Alhamdulillah juga nggak ada kendala ya di mobil, di perjalanan, dimanapun lah lancar, nggak terjebak macet juga ya. Jadi waktunya kita untuk istirahat dulu untuk mulai acara di pembukaan Jambore Nasional nanti. Teman-teman juga udah pada datang, ada sebagian yang belum datang ya. Kita sambil nunggu untuk check-in hotel, kita istirahat dulu di halaman. Begini ya suasana kota Bekasi ya teman-teman, lumayan hot. Oke, saatnya kita untuk istirahat dulu ya teman-teman. Dari kemarin sore soalnya nggak istirahat, nggak tidur. Istirahatnya iya, cuman nggak tidur sama sekali. Kita sekarang tidur buat persiapan acara nanti malam. Buah wacana dari BPP, kita masih menunggu evaluasi di bulan Mei atau Juni itu tentang bagaimana kita menyikapi untuk menggali dana dari kas member. Sampai jumpa nanti malam. Oke teman-teman, untuk acara Rakornas sudah selesai ya, atau rapat nasional. Kita mau keluar, saya mau keluar cari rokok. Nanti untuk acara selanjutnya adalah acara gathering atau acara nanti malam, acara inti dari Jambore Nasional ke-6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi TVRC. Sukses kita semua ya. Di Bekasi ini saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ya teman-teman, kita habis makan ya ini, habis nikmatin makan malam. Di sini acara untuk pemilihan Jambore Nasional untuk tahun depan, di mana lokasinya ya, nanti QD ya teman-teman. apa itu?
Oke, kita check out dulu ya teman-teman. Sekarang kita sarapan. Nih. Ini kita habis check out dari kamar ya. Ini masih sarapan. Habis ini prepare untuk persiapan ke Ancol ya teman-teman. Ini teman-teman TVLC juga masih makan. Kita mau prepare ke Ancol. Sebelumnya kita cek dulu kondisi mobil ya teman-teman. Kan nanti habis dari Ancol kita langsung pulang ke Magetan. Jadi sekalian kita cek untuk kondisi mobilnya, kondisi oli juga. Seperti yang kemarin sebelum berangkat ya, kita ngecek di bagian oli dan radiatornya. Kunci kamar yang belum menyerahkan. Oke, oli masih penuh, jadi nggak ada kurang ya. Jadi kita nggak perlu nambahin oli, kita cukup nambahin di air radiatornya. Ini juga masih penuh, Iya, monitor. kita coba nyalain. Om Jarod, monitor. Monitor. Gimana Om? Panitia Om. Oke Om, berarti Ini masih penuh, kita tambahin aja di bagian tampungan ya teman-teman. Kita tambahin untuk airnya. Oke, cukup, udah kelihatan ya di batas fullnya. Karena kalau panas memang radiator itu dia ngepenuhin tampungan ya teman-teman. Jadi kalau kondisi dingin tampungan radiator pasti kosong. Jadi nggak perlu penuh-penuh. Oke, kita pengecekan ban ya teman-teman. Untuk ketebalannya masih segini. Untuk berangkat pulang kemungkinan kehabisan ban, cuman ya positive thinking lah, nanti mudah-mudahan cukup untuk pulang. Sama sebelah kanan juga sama, tadi saya cek untuk ketebalannya. Kita coba lihat bagian depan ya teman-teman. Kita putar. Masih awet, masih lumayan, nggak begitu berkurang dari berangkat. Untuk bagian depan kiri juga sama, masih lumayan. Oke, kita prepare langsung ke Ancol. Kita acara di sana ya sama teman-teman TVLC. Ini udah masuk tol ya, arah ke Ancol. Sekitar 54 kilo dari Bekasi untuk acara TVLC ke Ancol. Lumayan jauh ya teman-teman, 54 kilo, sekitar 50 menit dari Bekasi lewat tol ke Jakarta Utara. Kali ini kita udah di kawasan Ancol, lagi ngantri tiket masuk ya sama teman-teman TVLC. Perjalanan dari Bekasi Ancol cukup jauh juga, sekitar 53 kilo dari Bekasi ya ke Ancol. Kali ini kita masih nunggu antrian tiket diurus sama pengurus pusat TVLC ya. Udah masuk kawasan Ancol sama teman-teman ya. Ini belum tahu acaranya mau
ngapain habis ini, karena memang rencana awal kita ke pantai, cuman situasinya panas banget, makanya belum tahu nih jadi ke pantai apa memang kita istirahat di Ancol ini aja, di tempat parkiran ini. Soalnya panas banget teman-teman, dan orang-orang juga bilang kayak nggak mampu buat jalan-jalan ke daerah pantai, soalnya kawasan Ancol luas banget, kita mesti jalan, soalnya mau cari parkiran dekat pantai juga susah, udah penuh. Paling nggak kita harus bisa parkirnya di sini dan jalan ke sana cukup jauh. Jadi belum tahu ini mau rencana jadi ke sana apa memang istirahat di sini aja. Oke. Sepanjang pantai yang mohon bantuan kerjasamanya agar selalu mendampingi putra putri. Ya teman-teman, kali ini rekan-rekan TVLC juga udah mencar, nggak tahu pada kemana. Jadi kita main-main sendiri di Ancol. Baru kali ini saya ke Ancol, ternyata panas banget. Ini jam 3 baru redup, baru enak situasinya. Ya mungkin sekitar jam 5 lah nanti kita langsung berangkat pulang ke Magetan atau pulang ke rumah ya teman-teman. Oke, kita udah jalan keluar jam 4 ya, ini mulai perjalanan pulang. Kita langsung naik tol tujuan Bawen lagi. Oke, ini udah di rest area kilometer 53 ya teman-teman. Sambil nunggu rekan TVLC yang ketinggalan, sambil istirahat, sambil sholat maghrib, kita berhenti dulu di kilometer 53 sekalian untuk nunggu teman-teman yang ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini udah sampai tol Cikampek utama untuk perjalanan pulang. Isi istirahat tadi ya. Udah sampai gerbang tol Cikampek. Oke, karena trek saya yang paling jauh dan teman-teman istirahatnya mungkin cukup lama, saya putuskan untuk pulang duluan, jadi single factor nih. Kita baru sampai di rest area 101. Kita langsung pulang, tapi mungkin turun dulu di Tegal buat cari makan. Kali ini kita udah di rest area kilometer berapa ya, sekitar udah sampai hampir Tegal. Kali ini saya putuskan untuk istirahat ya teman-teman, karena benar-benar capek banget, jadi udah ngantuk banget. Kita putuskan untuk tidur di situ, nanti kemungkinan 2-3 jam lah tidur. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi untuk jalan pulang. Karena sekarang saya lagi sendiri, nggak ada teman dari TVLC, jadi saya berangkat sendiri, berangkat duluan ketika teman-teman di rest area 101 tadi. Ini kita untuk tidur dulu ya teman-teman dan istirahat. Oke teman-teman, hari udah pagi. Kemarin istirahat di rest area terakhir dan tidur sampai jam 6:30. Ini baru bangun, kita keluar tol sampai Waleri. Kita keluar buat cari makan, buat cari sarapan di daerah Kendal ya ini. Cuma nanti habis sarapan kita naik tol lagi. Oke teman-teman, untuk ini jam setengah 10.
udah sampai di daerah Semarang, cuman baru perbatasan sama Kendal. Kita cari sarapan dulu dan cari makan di warteg. Kita makan dulu ya teman-teman. Di sini langsung kita naik tol lagi, langsung pulang ke Magetan. Oke, kita udah masuk tol arah ke tol Karanganyar ya, karena akan lewat Tawangmangu nantinya. Ini udah sampai kilometer 445 dan sejauh ini mobil tidak ada kendala, alhamdulillah. Di kaki-kaki juga aman, ban juga aman. Kemungkinan masih sampai di rumah ya teman-teman. Tawangmangu macet teman-teman. Kebetulan juga hari libur, habis lebaran juga, ramai banget. Yang sudah kita lalui 1300-an kilometer ya, dari Jakarta Magetan PP. Alhamdulillah kita udah sampai rumah teman-teman. Alhamdulillah untuk mobilnya masih aman, nggak ada kendala. Di ban juga masih tersisa, nggak kehabisan kemarin, masih cukup, jadi kita nggak perlu ganti ban serep ya. Masih ada batiannya walaupun hampir habis ya teman-teman. Alhamdulillah udah sampai rumah, udah ada trouble di mobil, di bagian kaki-kaki maupun mesin teman-teman. Alhamdulillah sampai pukul jam 2 siang. Kemarin berangkat dari Bekasi sekitar jam 4 sore, hampir 24 jam ya teman-teman. Mungkin hal yang harus diperhatiin sebelum kita perjalanan jauh ya teman-teman, itu yang pertama adalah mesin di bagian oli dan di bagian pendingin atau radiator ya. Kedua itu harus benar-benar kita cek, kita pastikan semua normal. Setelah itu mungkin kalau memang dibutuhkan untuk servis ya kita servis di bagian throttle atau di bagian busi kita ganti kalaupun memang mengharuskan ganti ya teman-teman, daripada untuk perjalanan nanti kita terjadi trouble. Terus di bagian ketiga itu di bagian kaki-kaki, kita pastikan kaki-kaki semua normal, tidak ada masalah, termasuk di ball joint, rack end, tie rod, link stabilizer dan segala macam, termasuk di skoknya juga kita harus pastiin semua normal ya teman-teman. Oke, mungkin itu perjalanan saya kemarin ke Bekasi, acara Jamnas TVLC ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-like, yang udah subscribe channel saya. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman di waktu luangnya ya teman-teman. Saya akhiri mungkin teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.